Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa ala kulli niyatin sholih wa ala ma'na wa salafna sholih. Tawassulillah hadrati habibina wa asyabina sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arwahi abai wa ummati wa ikhwati nabi musan wa alaikum ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in thumma ila arwahi amat arba al-mustahidin wa muqallidin fid din wal ulama al-amrin wal musannifin al-mukhlisin wal awli'in makanu Husain al-Qutbi ar-Rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Hasan al-Sadili wa Syekh Zakari an-Nawawi thumma ila arwahi abaina wa amatina wa satina wa saddatina wa masyikhina wa masyikhina wa nakhusu ila Syekh Abdul Karim wa nakhusu ila Syekh Marsyid wa nakhusu ila Syekh Masalih wa salim masyayikh thumma ila ruhi mu'assis jamiyah Nahdlatul Ulama Syekh Hasim Asy'ari thumma ila jami' a'dhati Nahdlatul Ulama lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila muallif kitab Maqasidus Syams Sultan Ulama Izzuddin bin Abdussalam lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-fasu utawi fasol asaminu kang kaping 8 iku fi shaumi ing dalem mertelake poso al-mutlaqi kang mutlak. Kala wis dawuh sapa Allah azza wa jalla rupane dawuh wasyaimina wasyaimat wasyaimina lan pira-pira wong lanang kang poso wasyaimati lan pira-pira wong wadon kang poso. Wa qalan wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh ma min abdin ora ana kawula yasum kang poso sapa al-abdu fi sabilillah ing dalem tingkah jihad krana ngluhurake agamane Allah illa ba'da angin ngedohake sapa Allah bidzalikal yaumi kelawan mengkono-mengkono poso sedina wajhahu ing awake al-abdu anin nari saking neraka sabina ing dalem jarak 70 apane kharifan tahune. Faqalat lan wis dawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha. Rupane dawuh kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu poso sapa Rasul hatta nakula sehingga ngucap kita ngucap la yufritu ing lafat la yufritu ora tau mokel sapa Rasul wa yuftiru lan ora mokel sapa Rasul wa yuftiru lan mokel sapa Rasul hatta nakula sehingga ngucap sapa kita la yasum ing la yasum ora tau poso sapa Rasul. Wa mar'aitan ora ningali ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala
siyami syahrin kelawan nyempurnakake poso sak wulan qattu kelawan babar pisan illa Ramadan angin bulan Ramadan. Kemudian pada kesempatan kali ini meneruskan pasal yang ke-8 yaitu menerangkan tentang puasa-puasa yang mutlak. Puasa mutlak. Jadi selain puasa yang diwajibkan itu puasa Ramadan, ada juga puasa nadar. Kemudian puasa yang mutlak dalam hal ini itu puasa-puasa yang hukumnya sunnah, yang dianjurkan, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi wasya'imina wasyaimat, yang mana tujuan penyebutan ini adalah pujian Allah kepada orang-orang yang ahli berpuasa, entah itu laki-laki dan juga perempuan, yang mana bagi kedua golongan tersebut itu nanti akan mendapatkan maghfirah dan juga akan mendapatkan pahala yang besar yaitu surga dikarenakan sudah menjalankan puasa. Kemudian juga disebutkan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kenapa kok orang-orang itu dianjurkan berpuasa selain puasa yang wajib, karena sudah disabdakan wasaumu zakatul badani, puasa itu adalah sebuah bentuk zakatnya badan. Maksudnya apa? Zakatnya badan itu dengan kita berpuasa itu pada hakikatnya itu menguntungkan diri kita sendiri, bisa membersihkan diri kita, bisa mengontrol diri kita dari makan makanan yang pada selain bulan puasa, pada selain hari-hari berpuasa, kita itu selalu makan melebihi kapasitas perut kita. Maka dengan berpuasa maka akan terkontrol waktu makannya, itu sahur dan juga berbuka, itu kan nanti akan mengurangi makanan-makanan yang tidak perlu yang masuk pada tubuh kita. Dan juga dengan berpuasa itu nanti akan bisa menghilangkan rodiah, akan menghilangkan rodiah top'an, akan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, seperti yang sudah disabdakan sumu tasihu, dengan kita berpuasa maka kita akan menjadi sehat, kuat. Kemudian Rasul sudah bersabda bahwasanya mamin abdin yasumu fisabilillah illa ba'adallah bidzalikal yaum wajhahu anin nar sab'ina kharifan, bahwasanya tidak ada hamba Allah yang mana hamba tersebut itu ketika berpuasa satu hari fisabilillah, niat karena sabilillah, menegakkan agamanya Allah, menegakkan perintahnya Allah, kecuali Allah itu nanti akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Satu hari itu ketika kita berpuasa diniati lillahi ta'ala, maka akan menjauhkan kita dari neraka sejauh 70 tahun. Kemudian dijelaskan lagi oleh Dewi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi itu yasumu hatta nakula la yaftiru wa yaftiru hatta nakula la yasumu. Nabi itu berpuasa sampai kita itu mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak pernah membatalkan puasa, dan Nabi itu tidak berpuasa sampai kita itu mengatakan Nabi itu tidak berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya itu Nabi itu pada selain bulan Ramadan itu kadang puasa, kadang tidak. Maka wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istikmala siyama sahriqat illa Ramadan. Maka Nabi itu tidak pernah menyempurnakan
Siti Aisyah itu tidak pernah melihat Kanjeng Nabi itu berpuasa selama sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kemudian waqalat lan wis dawuh sapa Mu'adzah al-Adawiyah kang bangsa Adawiyah, sa'alu takon ingsun Aisyah ing Dewi Aisyah radhiyallahu anha, akana apa ta ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu poso sapa Rasul min kulli syahrin saking saben-saben wulan salasata ayamin ing telung pira-pira dina. Kemudian Mu'adzah al-Adawiyah itu bertanya kepada Siti Aisyah, apakah Nabi itu berpuasa pada setiap bulannya itu sebanyak tiga hari? Jawabannya Siti Aisyah, qalat wis dawuh sapa Aisyah, na'am ing ya poso 3 dina. Fakultu mangko nuli ngucap sapa ingsun la maring Aisyah, min ayyami syahrin, endi-endine pirang-pirang dina, pira-pira dinane wulan, kana ana sapa Rasul iku yasumu poso sapa Rasul. Qala dawuh sapa Aisyah, lam yakun ora ana sapa Rasul iku yubali merduli sapa Rasul min ayyami syahri hale saking endi-endine dinane wulan yasumu poso sapa Rasul. Kemudian dari pertanyaan sahabat perempuan Mu'adzah al-Adawiyah mengenai apakah Nabi itu setiap bulan itu berpuasa selama 3 hari, jawabannya itu adalah ya. Kemudian ditanya lagi, apakah Nabi itu mengkhususkan bulan, apakah itu bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram? Jawabannya Sayyidah Aisyah, Nabi itu selalu puasa 3 hari, tidak peduli bulan apa itu. Berarti pada kesimpulannya Nabi itu berpuasa 3 hari pada setiap bulannya tanpa memandang bulan A, bulan B dan seterusnya. Yang mana puasa ini adalah puasa mutlak, bukan puasa-puasa seperti Senin Kemis atau puasa Muharram dan seterusnya. Al-fasul utawi fasal atasi kang kaping 9 iku fi shaumi tatawu'i ing dalem mertelakake poso sunah. Al-awal utawi kang kawitan iku fi hibbis shaumi ing dalem mertelakake ngegang-ngegang poso. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana dawuh inna habba siyami sak temene luweh den demenine poso ilallah ing dalem ngersane Allah iku siyamu Dawud, posone Nabi Dawud. Wa habba sholati lan luweh den demenine salat ilallah ing dalem ngersane Allah iku salatu Dawud, salate Nabi Dawud alaihi salam. Kana ana sapa Nabi Dawud iku yanamu sare sapa Nabi Dawud nisfal laili ing dalem separone wengi, wa yaqumu lan jumenengi ibadah sapa Nabi Dawud sulusau ing sepertelune lail, wa yanamu lan sare sapa Nabi Dawud sudusau ing dalem 1/6 lail. Wa kana lan ana sapa Nabi Dawud iku yasumu puasa sapa Nabi Dawud yaman ing dalem sedina, wa yaftiru lan mokel sapa Nabi Dawud yaman ing dalem sedina, wala yafirru lan ora tau melayu saking musuh sapa Nabi Dawud idza laqa ing dalem nalikane tetemu sapa Nabi Dawud. Wala yafirru lan ora tau melayu saking musuh sapa Nabi Dawud idza laqa ing dalem nalikane tetemu sapa Nabi Dawud ing musuh. Kemudian pasal yang ke-9 ini menjelaskan tentang apa itu puasa-puasa sunnah. Berarti ada wajib, ada mutlak, ada yang sunnah. Kalau mutlak itu tidak terikat oleh hari apa atau bulan apa, itu namanya mutlak tanpa ada qaid.
Tapi kalau puasa sunnah itu nanti bisa terikat, misalkan puasa Senin Kemis, puasa setelah 6 hari setelah 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa pada 9 Dzulhijjah dan seterusnya, itu namanya puasa yang sunnah. Nanti keterangannya akan datang. Kemudian puasa sunnah sendiri itu adalah al-awalu fihi bisawmi. Puasa sunnah itu hendaknya, sarannya, nasihatnya itu hendaknya kita ganggang ataupun kita disela-selai, berarti tidak terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terus puasa, tidak, tapi diganggang. Seperti hanya yang sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi, inna habbas siyam ilallah siyamu Daud, bahwasanya lebih dicintainya puasa di sanding Allah. Jadi puasa yang paling dicintai oleh Allah itu adalah tata cara puasanya Nabi Dawud, yang mana tata cara puasanya Nabi Dawud itu adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, terus seperti itu. Karena itu nanti akan bisa melatih nafsu kita. 1 hari kita biarkan, kemudian hari berikutnya kita tahan. 1 hari kita biarkan, berikutnya kita tahan, itu nanti akan bisa mengontrol nafsu yang biasanya liar, itu nanti bisa terkontrol disebabkan oleh puasa tersebut. Kemudian lebih ahabbas sholah ilallah sholatu Dawud. Kemudian sholat yang paling dicintai Allah, lebih dicintainya sholat yang paling dicintai Allah itu adalah seperti hanya tata caranya sholatnya Nabi Dawud, yang mana dalam 1 malam itu Nabi Dawud membagi menjadi 3 waktu. Jadi setengah malam, nisful lailnya itu digunakan untuk sare, untuk tidur. Kemudian 1/3 malam digunakan untuk qiyamul lail. Kemudian setelah qiyamul lail sudusuhu 1/6-nya digunakan Nabi Dawud untuk tidur lagi. Itu adalah tata cara ibadah sholat yang disukai oleh Allah, seperti hanya yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafiru idza laqa. Kemudian tata cara puasa Nabi Dawud yang selalu menyela-nyelai, yang selalu ada ganggangnya, ada sela-selanya, 1 hari tidak, 1 hari tidak, 1 hari puasa, itu la yafiru idza laqa. Itu bisa tidak mengakibatkan kondisi fisiknya Nabi Daud itu lemah, tidak. Karena sudah dijelaskan, bahkan setelah puasa seperti itu, model puasa seperti itu, Nabi Daud ketika bertemu dengan musuh, beliaunya itu tidak melarikan diri, bahkan dihadapi. Itu menandakan puasa sehari terus hari berikutnya tidak puasa itu tidak mengapeskan, tidak melemahkan jiwa, tidak melemahkan badan kita, bahkan bisa memperkuat badan kita. Wa an Abdillah ibni Amr ibn al-As, diceritakan dari Abdullah bin Umar bin As, qala wis dawuh sapa Abdullah, upira den paringi werta sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ani ing sedune ngucap sapa ingsun, iku aku lu ngucap sapa ingsun, wallahi demi Allah, la asumanna yakti bakal puasa temen ingsun annahara ing dalem saben raina, wal aku manna lan jumenengi wengi temen ingsun alaila ing dalem saben wengi, ma istu ing dalem selagine urip ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi, bi abi demi bapak ingsun, wa ummi lan demi ibu ingsun. Kala ngucap sapa Kanjeng Nabi, fa innaka mongko setune sira iku la tastati ora bakal puasa sira dalika ing mengkono-mengkono siamun nahar
wa qiyamul lail. Fasum mongko poso sira wa aftir lan mukelo sira wa num lan turu sira wa kum lan jumeneng sira wasum lan poso sira menasari saking saben-saben wulan salasata ayyamin ing 3 pira-pira dina. Fa innal hasanata mongko setuhune saben-saben kebagusan iku bi asyri amsaliha den wales kelawan 10 pira-pira padane hasanat. Wadhalika utahe mengkono-mengkono siamu salasati ayam nasyar iku mislu siamid dahri madani poso naun. Kultu ngucap sapa ingsun ini satune ingsun iku utiku kuat ingsun aksara ingkang luwih akeh mindalika saking siamu salasati ayam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fasum mongko poso sira yaman ing dalem sedina wa aftir lan mukela sira yaman ing dalem sedina. Fadhalika mongko utahe mengkono sum yauman wa saumu yaumin wa fitru yaumin iku siamu Dawud posone Nabi Dawud. Wa utawi siamu Dawud iku afdhalus siami luwih utamane poso. Kultu ngucap sapa ingsun bi abi demi bapak ingsun utiku kuat ingsun aksara ingkang luwih akeh mindalika saking mengkono-mengkono saumu yaumin wa fitru yaumin. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi la afdhala ora ana kang luwih utama iku maujud. Kemudian dari keterangan yang awal yang menjelaskan bahwasanya kita itu disarankan diberi tata cara untuk berpuasanya itu diganggang, disela-selai, tidak terus-menerus. Itu seperti hanya dari ceritanya Abdullah bin Umar bin As, bahwasanya dia itu bersumpah demi Allah. Kata Abdullah bin Umar itu mengatakan, demi Allah aku akan berpuasa pada siang hari, dan demi Allah aku akan qiyamul lail, aku akan beribadah selama semalaman. Jadi siange kuwi poso, bengine ngibadah terus selama hidupnya Abdullah, ma'istu selama hidupku, kata Abdullah bin Umar. Kemudian hal tersebut, perkataannya Abdullah bin Umar itu sampai kepada Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, wa innaka la tastati'u dzalik. Sesungguhnya engkau Abdullah bin Umar itu tidak akan mampu untuk berpuasa selama siangnya, kemudian beribadah pada waktu malamnya. Maka berpuasalah pada satu hari, kemudian hari berikutnya itu berbukalah atau tidak berpuasa. Kemudian tidurlah dan kemudian bangunlah. Kemudian puasalah dari setiap bulan itu 3 kali, 3 hari. Maka fa'innal hasanata bi asri amsaliha. Maka setiap kebaikan itu nanti akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan puasa 3 hari pada setiap bulan itu sudah menyamai puasanya orang selama 1 tahun. Itu adalah tanggapan Nabi ketika ada sahabat Abdullah bin Umar mengatakan dia itu selama siang dia akan berpuasa, pada waktu malam dia akan beribadah. Tapi karo Kanjeng Nabi itu malah disarankan ya ing wayahe turu, wayahe salat, wayahe ibadah. Saiki poso, sesuk ora usah poso. Kemudian Abdullah bin Umar menanggapi atas dawuhnya Kanjeng Nabi, ini utiku angsra min dalik. Duh Nabi, aku itu lebih dari itu pun aku kuat, aku sanggup. Jadi maksudnya iki andai kata sedino siangnya puasa, malamnya ibadah, kata Abdullah bin Umar itu aku sanggup. Misalkan puasanya lebih dari 3 hari, aku pun sanggup. Maka dawuh Kanjeng Nabi masih dikatakan sum yauman wa aftir yauman. Berpuasalah 1 hari,
kemudian hari berikutnya itu berbukalah. Maka puasa yang model seperti itu adalah puasanya Nabi Daud, yang mana puasa Nabi Daud itu adalah afdhalus yang lebih utama-utamanya puasa. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar masih tidak terima. Bi abi utiku asal min dalika, demi bapakku do Kanjeng Nabi, aku pun masih mampu andai kata berpuasa dalam sebulan itu lebih dari 3 hari. Terus jawabnya Kanjeng Nabi apa? Jawabnya adalah la afdhala, tidak ada yang lebih utama daripada puasa 3 hari dalam setiap bulan. Itu sudah baik, ataupun tidak ada yang lebih baik dari puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu sudah dilonggarkan Kanjeng Nabi, karena pada awalnya sahabat Abu Abdullah bin Umar ini cuma disarankan untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Masih ora trimo lagi, disarankan Kanjeng Nabi, ya wis yang ora trimo 3 dina, ya wis poso kaya posone Nabi Daud. Piye pasane? Sehari poso, sehari tidak. Berarti andai kata 30 hari, berarti dalam 1 bulan itu bisa berpuasa 15 hari. Tanggapannya Abdullah bin Umar piye? Oh, Kanjeng Nabi kula tasih kuat, luwes saka 15 hari kula masih kuat. Terus responnya Kanjeng Nabi, oh ora ana puasa sing luwih apik tinimbang kaya dene posone Nabi Daud. Itu jawaban terakhir. Wa inna ma fadhala, lan ang mestine ngutamakake sapa Rasulullah saumal hibbi ing poso Daud, ing poso ngegang-ngegang fi hadal hadis ing dalem iki hadis lisababaini krana sebab loro. Ahaduma utawi salah sijine sababaini iku annabna amrin setuhune Ibnu Umar iku kana ana sapa Ibnu Umar iku layah tamil ora kuwasa nanggung sapa Ibnu Umar aksara ing luwih akeh mindalika saking saumul hibbi bidalili annahu kelawan dalil setune Kanjeng Nabi alaihissalam yuqala dawuh sapa Kanjeng Nabi la mari Ibnu Umar fa innaka mongko setune sira iku ida fa'alta ing dalam nalikane agawe sira dalika ing menggono-menggono saumu kullin nahar wa qiyamu kullil lail nafihat mongko ringkeh apa nafsu ka awak sira wa gharat lan cekung apa ainaka mripat loro sira fa akhbarahu mongko paring khabar sapa Nabi ing Ibnu Umar ana ing sedune kelakuan iku afdalu utawi luwih afdalu shaumi utawi luwih utamane posone Ibnu Umar iku al-hibbu poso ngegang-ngegang. Kemudian kenapa Kanjeng Nabi itu lebih mengutamakan lebih mengutamakan shaumul hibbi ataupun puasanya Nabi Daud? Yang diambil dari hadis tersebut itu didasari oleh 2 sebab. Yang pertama bahwasanya Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar itu tidak akan mampu melebihi puasa yang sudah diterangkan, yang sudah tertera. Berarti Kanjeng Nabi itu tahu sahabat Ibnu Umar itu nanti tidak akan mampu melebihi puasanya Nabi Daud. Dengan dalil apa? Bahwasanya Nabi pernah bersabda fa innaka idza fa'alta dzalik nafiyat nafsuka. Ketika kamu itu melakukan melebihi puasa yang puasanya Nabi Daud, berarti puasa yang terus-menerus, itu nanti akan bisa merusak awakmu, bisa merusak badanmu. Kemudian tidak hanya itu, nanti ketika selalu berpuasa itu nanti horot ainaka, maka puasa ketika setiap malam itu nanti beribadah terus tanpa ada tidur, itu nanti akan menyebabkan horot ainaka, akan menyebabkan cekung, akan menyebabkan seperti kantong mata, menyebabkan lemahnya tubuh. Fahbarahu anau afdalu saumihi al-hibbu. Maka dari itu melihat
akibat yang bisa ditimbulkan ketika selalu berpuasa tanpa ada jeda yang bisa melemahkan tubuh, maka Nabi itu menyarankan sahabat Ibnu Umar lebih baik puasa, yaitu memang puasanya Nabi Dawud, yaitu sehari puasa sehari tidak. Kemudian wasani utawi sebab kang kaping pindho iku anau sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dzakara nutur sapa Nabi anau ing sedune saumu wa aftara, saumu yaumin wa fitru yaumin iku saumu Dawuda, posone Nabi Dawud. Wa dzakara lan nutur sapa Nabi anau ing sedune saumu Dawud iku lam yu'assir, orang labeti apa saum fi kuwa Dawuda ing dalam kekuatane Nabi Dawud bikaulihi kelawan dawe Nabi Dawud wa kana la yafirru idalaqa, wa kana ana sapa Nabi Dawud iku la yafirru ora lumayu sapa Nabi Dawud idalaqa ing dalem nalikane tetemu musuh sapa Nabi Dawud. Fa'ala dalika fa'ala hada monggo ing atase iki sebab sani yakunu ana apa hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar iku mahsuson den khususake bi afdhalis saumi kelawan luweh utamane poso. Wa haqqi lan den khususake haqi wa haqqi kulliman lan den khususake haqi saben-saben wong yang hakukan ngerusak apa as-saumu poso kuwahu ing kekuatane kuliman. Fa innal ghaliba mongko krana setuhune fa innal ghaliba krana setuhune perkara kang kaprah ala sahabati ing atase para sahabat iku anaum setuhune sahabat iku innama kanu ang mestine ana sapa sahabat iku yasaluna nyuwun pirsa sapa sahabat an afdhalil a'mali saking luwih utamane pira-pira amal liyatata supaya nglakoni sahabat ing afdhalul a'mal wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yafamu paham sapa Rasul minum sange sahabat dalika ing mengkono soalus sahabat fayujibu mongkon jawab sapa Rasul kula wahidin ing saben-saben wong siji minum sange sahabat ala hasbi ma ing atase milang-milang perkara faima kang paham sapa Rasul ing ma minus saking kulli wahid. Kemudian sebab yang kedua kenapa kok sahabat Ibnu Umar itu disarankan untuk puasa seperti hanya puasanya Nabi Daud itu dikarenakan puasanya Nabi Daud itu sudah dijelaskan Nabi tidak memberikan efek samping terhadap daya tahan tubuhnya Nabi Daud, dengan bukti bahwasanya ketika Nabi Daud itu sehari puasa sehari tidak itu ketika bertemu dengan musuh beliaunya itu tidak lari ataupun tidak menghindar, bahkan beliau itu berani menghadapi musuh tersebut. Itu menandakan puasanya Nabi Daud itu tidak memberikan efek lemah terhadap tubuh. Maka melihat hal yang seperti ini yang dikarenakan Nabi itu tahu karakteristiknya Ibnu Umar itu, andai kata diberi puasa yang melebihi puasanya Nabi Daud itu akan lemah, maka Nabi itu menyarankan untuk melakukan puasa hibbi atau puasanya Nabi Daud. Artinya terkadang Nabi itu menjawab sesuai dengan orang-orang yang bertanya. Nabi itu menjawab setiap pertanyaan itu sesuai penanyanya, kadarnya orang penanya itu bagaimana itu nanti akan dijawab oleh Nabi, bahkan berbeda-beda walaupun pertanyaannya sama, ketika orang yang bertanya itu berbeda itu nanti jawabannya pun berbeda. Seperti hanya ketika Kanjeng Nabi itu ditanyai mengenai afdhalul a'mal itu nanti jawaban Kanjeng Nabi itu akan berbeda pada setiap sahabatnya. Kenapa seperti itu? Ya karena bisa jadi itu menyesuaikan kondisinya
sahabatnya. Walihada krana mengkene krana iki ijabatun nabi kula wahid ilah sa'alahu takon ing nabi sapa rajulun wong siji. Takon ayyul amali utawi endi-endine pira-pira amal iku afdhalu luweh utama. Faqala nuli dawuh sapa nabi as-sholatu utawi luweh utamane amal iku salat li awali wektiha ing dalem kawitane waktune salat. Wa sa'alahu lan tekon ing nabi sapa akharu wong kang sahabat liya ayul amali utawi endi-endine amal iku afdal luwih utama. Faqala dawuh sapa nabi birrul walidaini utawi luwih utama-utamane amal iku bagusi wong tuwa loro. Wa sa'alahu lan takon ing nabi sapa akharu wong kang liya ayul amali utawi endi-endine amal iku afdal utama. Faqala nuli dawuh sapa nabi al jihadu luwih utamane amal iku jihad perang fi sabilillah ing dalem ngeluhurake agamane Allah. Dari teks ini bisa kita simpulkan, bisa kita pahami bahwasanya bahkan ketika Kanjeng Nabi itu ditanya oleh sahabat, dengan Kanjeng Nabi amal apa yang paling baik? Ada satu sahabat bertanya seperti itu. Jawabannya Kanjeng Nabi, sholatlah di awal waktu. Kemudian sahabat yang lain bertanya, dengan Kanjeng Nabi amal apa yang paling baik? Amal yang paling baik adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat yang lain pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya Kanjeng Nabi, berjihadlah di jalan Allah. Nah, dari ketiga jawaban yang berbeda dari satu pertanyaan yang sama ini menandakan bahwasanya Nabi itu memberi jawaban sesuai dengan kadar kemampuan orang yang bertanya. Maka jika kita hubungkan dengan puasa, andai kata kok ada orang yang berpuasa yang seperti Ibnu Umar itu tidak diperkenankan melebihi seperti puasanya Nabi Daud, dikarenakan Nabi tahu bahwasanya andai kata itu terjadi, maka Ibnu Umar itu tubuhnya akan lemah, matanya itu akan ada kantong matanya. Nah, andai kata ada orang yang misalkan puasa dahar terus menerus, puasanya ini tidak melanggar syariat, dahar tapi tidak melanggar syariat, itu maksudnya apa? Puasa terus menerus tapi pada selain bulan-bulan yang diharamkan, itu ya tidak puasa. Misalkan hari Idul Fitri, Idul Adha itu tidak puasa, hari Tasyrik tidak puasa. Selain itu puasa terus. Kok tubuhnya itu mampu, tidak ada tidak ada keletih, tidak ada lemah, maka ya tidak apa-apa. Tapi kalau kok tidak mampu, ya tidak usah saja, karena solusinya dari Nabi itu tidak seperti itu. Untuk yang tidak mampu ya lebih baik puasa seperti hanya puasanya Nabi Dawud. Fa ajaban ulin jawabi sapa Kanjeng Nabi kula wahidin ing saben-saben siji minum saking sahabat alama ing atas perkara faimau kang maham sapa Nabi ing ma mentasi sisualihi nyatane oleh nertentokake pitakone kuli wahid bi amali nafsi kelawan pira-pira amale awak dhewe ni kuli wahid. Faka annahu monggo kaya-kaya setune Kanjeng Nabi ukola dawuh sapa Kanjeng Nabi di awali maring sail kang awal rupane dawuh afdalu a'malika utawi luwih utamane amal sira iku as-sholatu sholat li awali waqtiha ing dalam wektu kawitane salat. Faqalan dawuh sapa Kanjeng Nabi lisani maring sail kang kaping pindho afdalu a'malika utawi luwih utamane pira-pira amal sira iku birrul walidaini bagusi wong tuwa loro. Faqalan dawuh sapa Kanjeng Nabi lisalisi maring sail kang kaping 3 iku afdalu a'malika utawi luwih utamane amal sira iku al jihadu jihad fisabilillah ing dalem ngluhurake agama Allah. Maka dari satu pertanyaan yang memiliki 3 jawaban yang berbeda itu bisa dipahami bahwasanya seolah-olah Kanjeng Nabi itu berkata kepada orang yang bertanya, "Oh, afdhul amali ka as-sholatu." Sebaik-baiknya
amalmu, ada penekanan amalmu, orangnya bertanya itu adalah sholat di awal waktu. Jadi tidak umum, tidak sebaik-baiknya amal itu sholat di awal waktu itu tidak, tapi sebaik-baiknya amal untukmu itu adalah sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, sebaik-baiknya amalmu itu adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga itu adalah sebaik-baiknya amalmu itu adalah jihad di jalan Allah. Maka dari keterangan ini berarti sama seperti tadi puasa, hukum puasa juga seperti itu. Andai kata sahabat ibadah yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu yang paling baik yaitu ya puasa 3 hari, puasa seperti hanya puasanya Nabi Dawud. Walau la tanzihu hadil hadisi, lamun ora ana utawi manggonake iki hadis, iki pira hadis iku ala hadil qaidati, netepi ing atase ikilah qaidah ail kaunul jawab biasa bima yaliku bi asail lakanat monggo yektine ana apa hadil hadis iku mutanaqidotan perlawanan. Wa mansibur rasulillahi utawi pangkate nabi iku ajal luwih agung ayasdura saking yen to metu minu saking nabi apa kaulun pengendikan mutanaqidun kang perlawanan. Maka ketika kita melihat hadis yang seperti ini, maka itu nanti bisa terjadi mutanaqidun, perlawanan, terjadi kesalahpahaman. Maka yang mana pangkatnya Nabi itu adalah orang yang agung, yang mana perkataannya itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah dari setiap soal itu tadi ada yang mengatakan afdhalul a'mal itu as-sholatu fi awal waktu, ada afdhalul amal itu birrul walidain, afdhalul amal itu ada yang jihad. Itu menyesuaikan penanyanya, menyesuaikan sailnya, karena Nabi sudah tahu sail backgroundnya orang ini itu bagaimana, maka yang paling baik itu seperti ini misalkan. Ketika diberi lebih dari itu, maka dikhawatirkan akan tidak mampu. Misalkan ada orang bertanya, apa ya ibadah sing apik, apa ya sedekah sing paling, aku misalkan sedekah sing paling apik iki apa ya? Oh ya sak duwemu apa? Oh ya kowe duwene misalkan jajanan, oh ya wis kaya jajanan. Misalkan diberi solusi, oh ya kowe kudu sedekah nominal 1 juta misalkan, itu nanti akan menimbulkan rasa berat kepada orang yang bertanya. Maka dari itu Nabi pun memberi solusi kepada setiap sahabat yang bertanyanya itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Fa'al hada, maka ketika seperti ini tidak ada yang namanya mutanaqid di dalam hadis yang sudah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi mengenai puasa yang paling baik itu puasanya Nabi Dawud, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memang dia itu tidak mampu, ataupun amal apa yang paling baik itu ada macam-macam karena memang disesuaikan dengan orang-orangnya. Maka tidak ada istilahnya oh berarti aku kudu sholat awal waktu, tidak. Oh berarti aku kudu apa jihad fisabilillah, ya tidak, tapi harus menyesuaikan kadar kemampuan kita. Fala hada monggo iku tetep ing atase tanzilul ahadis,
samudari utawi poso naun fi hakiman ing dalem hakiman hake wong aftara kang muka soman fil ayami ing dalem pira-pira dina al muharramati kang den haramake poso ida kana ing dalem nalikane ana soman iku muti kon wong kang kuat lahu maring samudar lai akhiru kang ora nglebeti apa samudar fi jasati ing dalem jasate man wala yuqidu lan ora ngapesake samudar ing man an saking suwi-suwi min taati saking taat allati rupane taat kana kang ana apa kana kang ana yaf'aluha kang nglakoni ing allati apa alquya wong kang kuat iku afdhalul luwih utama minal hibbi tinimbang poso Daud li anal jazaa krana setuhune ganjaran iku ala qadril a'mali tetep ing atase kira-kirane pira-pira amal alama ing atase perkara uhida kang wis den weruhi fi syariat ing dalem syariat rupane annaman setune wong jaakang teko apa mambil hasanati kelawan kebagusan iku falahu mongko iku tetep kedue man asur amsali utawi 10 pira-pira padane hasanat. Maka dari hadis yang awal yang mana ketika Ibnu Umar itu meminta saran dari Nabi, amal apa yang paling baik, disarankan oleh Nabi untuk berpuasa Daud itu dikhususkan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan amal yang lebih dari puasanya Nabi Daud. Tapi andai kata ada orang kok puasa dahar, puasa selama setahun penuh, mengecualikan hari-hari yang dilarang, dan dengan berpuasa itu, puasa dahar, puasa selama setahun itu tidak membuat tubuhnya lemah, tidak membuat ibadahnya kacau, tidak ada sholat yang tertinggal, tidak ada nafkah yang ditinggalkan, yang dilalaikan. Maka bagi orang yang mampu, maka kana yaf'aluhu ala qiya afdhalun nagibi, maka bagi orang tersebut melakukan puasa dahar itu lebih utama daripada puasa yang diganggang atau puasa seperti hanya puasanya Nabi Daud. Karena pada dasarnya li'annal jazaa'a ala qadril amali alama uhida fi syariah. Karena balasan dari Allah itu sesuai kemampuan amalnya. Contohnya orang tersebut hanya mampu sholat duha 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat saja. Tapi kalau orang itu mampu 8 rakaat, ya dilakukan 8 rakaat. Maka hukum 2 rakaat, hukum 2 rakaat itu tidak boleh kita samakan kepada orang yang mampu melaksanakan 4 rakaat. Begitu juga sebaliknya. Wa inama qauluhu man shomal abad fala shoma wa alam biswab al-fatihah.